warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penceramah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Sekolah, serta para tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk berkumpul di pagi yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner spiritual yang selalu kita rindukan syafaatnya di akhirat nanti. Mari sama-sama kita lafazkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami mengajak Anda semua untuk merenungkan sebuah peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam. Sebuah perjalanan yang bukan sekedar kisah, tetapi simbol cinta antara hamba dan Tuhannya. Isra Mi'raj, dua kata yang merangkum perjalanan spiritual terhebat dalam sejarah kemanusiaan. Isra adalah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan vertikal naik menembus lapisan langit hingga Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin, tahukah Anda kapan peristiwa agung ini terjadi? Bukan saat Rasulullah berada di puncak kebahagiaan, bukan pula ketika dakwah beliau disambut dengan hangat. Justru sebaliknya, peristiwa terjadi di masa yang disebut Amul Hus atau tahun. Itu istri tercinta beliau Khadijah wafat. Abu Thalib, paman yang melindungi beliau, juga meninggal dunia. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, beliau bukan hanya ditolak, tetapi dicaci, dilempari batu, hingga kaki beliau berlumuran darah. Namun justru di titik terendah itulah Allah memanggil nabinya. Di saat keadaan terasa paling gelap, Allah menghadirkan cahaya yang paling terang. Di sini kita belajar satu hikmah besar. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bisa jadi justru saat itulah Allah sedang menyiapkan hadiah spiritual yang tak terduga. Hadirin sekalian, dalam perjalanan Mi'raj itulah Allah memberikan hadiah istimewa, bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk kita semua. Hadiah apakah itu hadirin? Salat,
Pada awalnya Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 kali sehari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, hampir setiap setengah jam kita harus sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiang agama. Kalau tiang rumah roboh, apa yang terjadi dengan rumahnya? Ya ikut rabah. Begitu juga dengan agama kita. Hadirin yang kami muliakan, di peristiwa Isra Mi'raj ini ada 3 pelajaran berharga yang ingin kami sampaikan. Pertama, Allah selalu hadir di saat kita susah. Saat Rasulullah berada di titik paling rendah, Allah memberikan pengalaman paling luar biasa. Ini mengingatkan kita pada firman Allah di surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kedua, salat itu istimewa. Kenapa dari sekian banyaknya ibadah, salat yang langsung diberikan di langit, kenapa bukan puasa, zakat, atau haji? Karena salat adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketiga, beriman mesti tidak sepenuhnya paham.